Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, para jamaah, para pemuda, walaupun yang muda sedikit ini, dan anak-anak semua. Pertama tentu mari sama kita bersyukur, alhamdulillah, di malam yang berkah, malam Jumat ya, Masya Allah, malam yang berkah, Sayyidul Ayyam, malam yang mulia, yaitu malam Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kesehatan, perlindungan, keamanan. Allahumma inni amsayna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wa la fis samaa wa huwas samiul alim. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang batuk segera sembuh, amin. Maksud saya yang batuk sisi. Rupanya batuk di mana-mana. Kemudian tentu malam Jumat, hari Jumat, kita disunnahkan banyak bersalawat. Maka kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kesempatan yang berkah ini saya ingin mengajak bagaimana kita bisa membentuk pribadi muslim yang sukses, membentuk pribadi muslim yang sukses. Karena agama kita ini, agama Islam ini, agama yang sangat-sangat menganjurkan kesuksesan. Nah, jadi agama kita ini sangat menganjurkan kesuksesan. Makanya karena agama kita ini sangat menganjurkan kesuksesan, tak boleh kita yang sia-sia. Harus waktu-waktunya waktu-waktu yang produktif. Harus semangat kerjanya semangat yang paling tinggi. Jadi kalau dikatakan siapakah yang etos kerjanya paling tinggi, jawabannya adalah orang Islam. Kadang-kadang menjawab siapa etos kerja yang paling tinggi, siapa yang paling semangat bekerjanya. Dulu katanya Jepang gitu. Terakhir dikatakan Korea. Terakhir yang paling tinggi siapa etos kerjanya? Cina. Bagaimana ya, Tionghoa itu RRT itu sekarang itu ya sudah menjadi negara adidaya. Ya. Kalau dulu yang bisa menandingi Amerika itu Rusia gitu. Sekarang Rusia sama Ukraina nggak pernah selesai kan? Udah lama gitu. Nah, ya, sekarang yang bisa menandingi ya, Amerika itu adalah ya Tionghoa ya, atau Cina, RSI. Nah, harusnya Islam, harusnya secara konsep harusnya Islam. Nah, tapi kenapa kemudian kok belum gitu? Nah, ini yang coba kita ambil pelajaran-pelajaran ya. Bagaimana ya, apalagi kita ini bangsa kita ini umat Islam terbesar. Nah, ini di Indonesia ya. Umat Islam terbesar ada di Indonesia. Apalagi dengan semangat ya, para pemimpin kita misalnya ingin mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia Emas tahun 2045. Tentu kita sebagai bagian terbesar dari bangsa ini harus bagaimana bisa berkontribusi, bersinergi, berkolaborasi untuk mewujudkan Indonesia Emas. Nah, disinilah pentingnya dari
pribadi muslim atau SDM yang tangguh, ya, SDM yang khusus. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya banggakan. Pertama, satu surat yang sangat kita hafal semua, dan ini surat yang paling senang kita baca. Surat Wal Asr, ya kan? Ya, paling senang kita baca. Kalau tadi sholat rakaat pertama baca surat apa tadi? Nah, surat apa tadi pertama? Apa itu? Al-Qari'ah. Yang kedua At-Takatsur. Al-Qari'ah yang pertama tentang hari kiamat, yang kedua tentang yang kedua tentang At-Takatsur, yaitu mengumpulkan, ya, bermegang dengan fakta yang baik. Nah, surat Wal Asr ini surat yang dia 3 ayat saja. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu surat ini, dari 114 surat, satu surat ini saja kata Imam Syafi'i Allah turunkan, kemudian dijadikan rujukan, diamalkan, dipraktekkan, pasti sukses. Sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu. Pertama Allah bersumpah dengan demi waktu. Innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya semua manusia, mau dia orang Indonesia, mau dia orang Amerika, mau dia orang Arab, mau dia orang Afrika, pokoknya semua manusia itu pasti rugi. Pasti rugi. Ini pertama Allah bersumpah dengan waktu. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kita memanfaatkan waktu. Kenapa? Karena kesuksesan ini sangat tergantung kepada waktu. Seorang pelajar, anak-anak kita, siswa kita, mahasiswa kita, kalau ingin sukses belajarnya, ingin bagus nilainya, ya misalnya cepat lulusnya. Sekarang ada kelas namanya akselerasi. Itu tergantung dia memanfaatkan waktu-waktunya untuk belajar. Seorang bekerja, ya, ketika ingin hasilnya banyak, ya tentu bagaimana waktu-waktunya. Ini waktu-waktu ya, dia gunakan untuk bekerja. Jangan banyak-banyak. Seorang petani ketika ingin hasilnya juga lebih maksimal, bagaimana waktu-waktunya digunakan untuk mengurus ladangnya, untuk mengurus sawah. Makanya orang mana bilang time is pity, ya kan? Time is pity, waktu adalah duit. Time is money. Time is money. Ya, kenapa kemudian mereka menyimpulkannya seperti itu? Karena memang mereka hanya kepada materi. Namun ada seorang ulama mengatakan waktu itu adalah minal hayat. Waktu itu adalah minal hayat. Waktu itu adalah kehidupan. Kan kita ini kumpulan waktu saja. Saya sekarang 51 tahun. Berarti saya lahir tahun 1971. Kan kumpulan waktu saja. Dari detik ke menit ke jam ke hari ke pekan ke bulan ke tahun. Tiba-tiba sudah 2022, ini pun sudah bulan Oktober 20 ya. Sebentar lagi 2023, sebentar lagi 2024. Ada apa 2024? Ramai 2024, sudah ramai gitu. Jadi kumpulan waktu-waktu saja gitu. Dan makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sungguh semua manusia pasti akan rugi. Siapa yang tidak rugi? Kalau tidak ingin rugi, syaratnya 3. Syaratnya 3. Tiga-tiganya harus ada. Tak boleh tidak ada. Pertama
illal ladzina amanu. Pertama harus beri. Nah, jadi konsep kita ya dalam agama kita ini, kalau tidak ingin rugi, kalau ingin beruntung dan beruntungnya dunia akhirat. Jadi ya, sukses dalam pandangan kita Islam, keuntungan dalam pandangan kita Islam ini harus ya dunia dan akhirat. Kalau hanya untungnya di dunia saja, kalau hanya suksesnya di dunia saja, ya orang-orang zaman dahulu, ya, umat-umat terdahulu itu secara dunia itu sukses. Misalnya Fir'aun, bagaimana tidak sukses? Sekarang misalnya beberapa negara, kota-kota, kalau di pinggir sungai atau di tepi laut, konsepnya smart city. Fir'aun itu lebih dulu smart city, Pak. Fir'aun itu bukan smart city, apa? Waterfront city. Jadi kota-kota yang di tepi sungai, misalnya Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak kan? Sebelah utara ada Rumbai, sebelah selatan, nah ini kita termasuk. 12 kecamatan. Di sana ada 3 kecamatan. Rumbai, ya. Nah, sekarang Rumbai itu Rumbai Timur, Rumbai Barat, Rumbai. Nah, kita sekarang ini Tenayan 2 ya. Ini masuk Tenayan atau Kulim nih? Tenayan gitu. Ya. Ada kecamatan Kulim, yang kesian Kulim, makin jauh saja gitu. Dulu katanya orang kalau udah sampai pintu angin tuh, ya lewat jembatan sedikit udah sampai Kulim. Nah, sekarang Kulim itu sampai Simpang sana paling gitu. Makin ujung saja. Kelurahan. Nah, Pekanbaru itu dibelah oleh sungai itu. Nah, makanya kita juga sempat sebenarnya tahun 2006 itu mengusulkan tentang konsep waterfront city. Waterfront city itu ya, kota yang menghadap ke sungai. Ya. Jadi ini waterfront city. Nah, sekali lagi kalau hanya dunia tadi Fir'aun itu waterfront city sudah jalan. Dari mana kita tahu waterfront city-nya Fir'aun itu jalan? Saat dia perintahkan semua bayi laki-laki Bani Israel dibunuh. Kenapa? Karena dia mimpi ini nanti ada dari antara keturunan Bani Israel yang akan melumpuhkan kekuasaannya, akan menghancurkan kekuasaan, menumbangkan kekuasaan. Makanya dia bunuh. Instruksi Fir'aun bunuh setiap bayi laki-laki. Saat itulah lahir Nabi Musa alaihi salam. Nanti bisa dibaca kisahnya dalam surat Al-Qasas. Nama suratnya Al-Qasas. Al-Qasas artinya apa? Kisah-kisah. Itu kisahnya Nabi Musa. Paling banyak kisahnya Musa. Kan Allah ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa agar Nabi Musa ini yang masih bayi agar selamat dari pembunuhan Fir'aun, masukkan ke dalam kota. Hanyutkan ke sungai Nil. Lihat, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengantarkan bayi Musa ini sampai ke istana Fir'aun. Artinya apa? Berarti Fir'aun itu sudah buat sungai Nil itu menjadi tadi waterfront city, karena tempat mandi istrinya itu langsung ke sungai waterfront city. Jadi konsep waterfront city sudah. Ya bahkan kemudian peninggalan sekarang misalnya piramid, ya piramid saya belum sampai. Dulu 2020 nyaris seperti 2020 itu menantu saya masih kuliah, ya di sana, anak di sana, lahir cucu saya bulan April 2020. Saya sama Besan itu sudah siap-siap buat visa. Kenapa? Karena kasihan anak. Jauh nih, melahirkan di negeri orang gitu ya. Udahlah kita kesana, ikhlas itu. Buatlah visa, udah dibuatkan visa ya, berangkat dari Malaysia karena Malaysia lebih mudah. Ternyata Maret 2 Maret 2020 Indonesia dinyatakan terpapar COVID. Ya, dapat berita kemudian Malaysia lockdown. Ya, kemudian Indonesia lockdown tak jadi berangkat. Saya sampai cucu saya sekarang sudah umur 2 tahun, udah punya adik lagi di Cirebon juga nanti. Jadi tak sempat sampai melihat piramid itu, tak sempat. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sampai ke sana. Amin. Namun setelah pergi dari, setelah pulang dari Mekah Madinah. Amin ya Rabbal. Jadi kunjungan saja. Karena yang utamanya adalah ke Mekah ke
Madinah itu ya apa bisa umroh plus gitu ya. Umroh plus gitu ya. Nah jadi kalau suksesnya ukuran dunia, ya umat-umat terdahulu dari sisi materi Bapak Ibu itu lebih hebat. Misalnya negeri yang dikatakan baldatul thayyib, negeri yang baik, itu negeri Sabah. Itu kan sungai Pak. Di Yaman itu bendung sungai bendung. Jadi udah hebat. Bahkan ada ya kaum itu yang bisa membuat bangunan-bangunan di gunung-gunung itu. Jadi luar biasa. Namun itu hanya dunia, kesuksesannya di dunia. Nah makanya kita Islam konsepnya tidak hanya sukses di dunia, namun juga sukses di akhirat. Maka syarat pertama adalah iman. Syarat pertama adalah iman. Nah, Bapak Ibu, mari. Ini kan era revolusi industri 4.0, ya, di mana informasi ada dalam genggaman tangan kita ya. Orang boleh mengekspresikan semuanya asalkan bertanggung jawab. Ya, saya jangan kena undang-undang IT saja Bapak Ibu. Ya, boleh mengekspresikan. Nah, penting sekali di tengah kebebasan berekspresi seperti ini, asalkan tadi bertanggung jawab, jangan melanggar undang-undang IT. Kalau melanggar ya harus berurusan dengan pihak yang APH gitu. Jadi penting sekali mengokohkan keimanan ini pertama. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan kalau ingin sukses dunia dan akhirat itu adalah pertama. Namun iman saja tidak cukup. Iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Makanya langsung Allah tegaskan illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Amal soleh harus dibuktikan dengan amal soleh. Kenapa? Karena iman dia bukan khayalan. Al-iman ini bukan khayalan. Iman bukan angan-angan, tetapi iman dia adalah keyakinan sekaligus amal. Nah sekarang amal soleh apa? Masya Allah, Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita, mukjizat terbesar daripada mukjizat besar Nabi Muhammad SAW. Menegaskan 7 amalan, 7 amal soleh kalau kita ingin sukses di dunia dan akhirat, yang kemudian Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11 ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaqa wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Jadi 7 kunci sukses amal soleh. Jadi kalau ingin sukses dunia di akhirat, dalam surat Al-Asr Allah sebutkan harus iman itu dibuktikan dengan amal soleh. Dalam surat Al-Mu'minun ini Allah jelaskan amal soleh apa saja kalau ingin sukses di dunia dan di akhirat. Pertama, sholat yang khusyuk. Ini kan udah ada Ustaz nanti memberikan kajian kan, gimana sholat yang khusyuk katanya. Ini perlu belajar juga bagi sholat yang khusyuk. Dan syarat pertama, syarat pertama itu sholat yang khusyuk. Ini pertama. Yang kedua, menjauhi yang sia-sia. Artinya apa? Waktu-waktunya adalah waktu-waktu yang bermanfaat. Kalau enggak urusan dunia, urusan akhirat. Tak ada yang sia-sia.
Makanya kan Rasulullah SAW satu saat jam 9, jam 10 itu masuk masjid. Nah, tahu itu jumpa sahabat namanya Abu Umamah. Ini waktu produktif, jam 9, jam 10 waktu kerja. Bahkan kalau yang di tepi sungai, saya beberapa hari lalu di Sungai Siak. Saya tanya jam berapa masuk ke hukum? Jam 7 dan berapa? Udah masuk. Mulai, bahkan ada setengah 7. Nah jadi jam 9, jam 10 ada seorang sahabat Ansor namanya Abu Umamah itu di dalam masjid. Rasulullah tegur waktu itu. Ya Abu Umamah, kenapa engkau? Ini waktunya bekerja, kenapa? Abu Umamah bilang apa ya Rasulullah, saya gelisah. Apa gelisah? Banyak utang punya. Kalau banyak utang jumpa orang jangan dia yang utang. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Umamah, maukah aku ajarkan kau dengan satu doa yang bila mana kau baca doa itu, ya tentu juga bekerja, jangan hanya baca doanya, maka Allah akan melunasi hutang-hutang dan akan membuat ketenangan pada hati. Bacalah setiap pagi, setiap sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kegelisahan dan kesedihan. Aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan, lemah dan kemalasan. Tak boleh malas. Tak boleh malas. Malas banget ya, sebetulnya tak boleh kita gitu. Karena kita berlindung dalam doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bilang aja ingin istirahat, ingin istirahat dulu lah. Jangan bilang malas banget. Padahal doanya tadi berlindung dari kemalasan. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kekikiran dan pengecut. Kikir dan pengecut. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lilitan hutang dan paksaan. Jadi poin yang kedua, syarat kedua, ini bagaimana kita waktu-waktu kita adalah waktu-waktu yang produktif. Yang ketiga, kalau sudah punya harta Allah karuniakan, sudah wajib zakat. Nah ini kadang-kadang dilupakan. Padahal zakat itu rukun Islam berapa? Ada yang menyebut 3, ada yang menyebut 4. Yang jelas dia rukun Islam. Rukun Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, kemudian jadi ada yang menyebut membayar zakat, ada yang menyebut puasa Ramadan begitu. Yang kelima adalah berjihad. Kalau hartanya sudah wajib zakat, gimana kalau belum? Bisa infak. Nah, yang paling penting adalah tadi dan juga bagaimana makna daripada zakat itu sendiri adalah selalu mensucikan diri. Kemudian syarat yang keempat, kata kunci yang keempat, amal solehnya adalah, ini penting dulu, menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan. Walladzina li furujihim hafizun. Ini zaman kita ini fitnahnya sangat besar juga. Fitnahnya sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena tadi pertama informasi pendidikan dan juga orang yang di tengah kebebasan berekspresi, apalagi dengan internet ini kan, semua informasi ini bisa masuk ke HP. Nah ini makanya penting sekali di sini menjaga kemaluan. Maka agama kita Bapak Ibu untuk menjaga kemaluan ini tegas. Nanti lihat surat An-Nur. Surat An-Nur. Bagaimana agar bisa menjaga kemaluan? Tentu dimulai dari menjaga mata. Makanya kata orang-orang tua kita, dari mata turun ke hati, gitu ya. Dari mata turun ke hati. Makanya dalam surat An-Nur ditegaskan, Qul lil
mau bujang maupun sudah nikah. Kan orang beriman disebutnya. Nanti lihat surat An-Nur. Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Baik yang bujang maupun yang sudah nikah harus menundukkan pandangan. Dan tidak hanya kepada orang-orang beriman laki-laki, juga kullul mukminat, katakan juga kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Jadi dua-duanya diperintah. Nanti lebih lengkap Bapak Ibu bisa mentadaburi surat An-Nur. Artinya bagaimana agama kita ini ingin memagar diri kita, jangan sampai jatuh kepada zina. Itu diawali dengan menjaga pandangan mata. Walaupun sekarang ini hampir semua ini terpapar dengan zina, sekurang-kurangnya zina mata. Memang kepada ibu-ibu bisa kita tunjukkan pandangan, anak saya tunjukkan pandangan. Tapi kalau di sini, ya nak, Pak Alton ditanya menarik pula kan Pak. Wah, apa dia hari ini? Tahunya, paling kalau sendirian kan, coba baca sebentar, rupanya bukan baca sebentar, terus gitu ya, muncul macam-macam iklan itu, muncul macam-macam iklan. Seperti tahu saja HP sekarang kita. Masya Allah. Jadi ini Bapak Ibu, yang keempat ini adalah bagaimana saya mengajak diri saya, menasihati diri saya. Bapak Ibu semua, mari kita menjaga mau. Oh, kalau Pak Ayat, saya udah ahli masjid, insya Allah nggak akan kena kita. Hati-hati, Masya Allah. Ini pelajaran saya. Kawan saya ini, ya boleh dibilang buat suaminya itu sudah. Boleh saya sebut. Dan tempatnya pun nggak boleh saya sebut. Hanya pelajaran lagi. Kaget dia pulang sholat subuh itu, didapatinya ada laki-laki lain di dalam kamar. Itu dia sembunyi di belakang pintu itu, ada dia itu jago karate. Kalau dia tidak ingat kepada Allah, itu menuruti nafsu amarahnya, itu dengan dia dicet di pintu dia mati. Tapi dia istighfar pada istighfar. Dia suruh pergi. Lalu ditanya, apanya inilah. Hati-hati kalau yang ibu-ibu ini kerjanya kerja domestik, misalnya punya rumah makan gitu. Rumah makan banyak pelanggan kan. Jadi kalau pelanggan kan goda-godain kan. Nah, ini hati-hati. Bukan tak boleh kerja silakan. Namun jaga jadi menundukkan pandangan. Nah ini dia di satu kota lain. Kenapa saya kemudian tahu ya? Kalau kemudian pindah ke sini, ya cerita sih. Bahkan kemudian nikah sama orang tangga. Terakhir saya tanya di mana kantor Ustaz kita ini. Katanya udah pindah ke Banten. Saya bilang coba carikan nomor HP-nya ke saya. Udah lama saya tak jumpa beliau Ustaz. Karena yang boleh dibilang ini Ustaz. Nah, ini betapa penting pelajaran bagi kita, yaitu bagaimana menjaga kemaluan. Nah, kemudian syarat selanjutnya apa? Amanah. Amanah. Ya, amanah. Amanah sebagai suami harus amanah. Ya, sebagai Pak RW harus amanah. Sebagai pedagang, apa saja profesi kita, bagaimana ketika diberikan amanah, ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena memang amanah inilah yang juga diraih Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau sudah diberi gelar Al-Amin. Al-Amin, hanya dipercaya. Belum diangkat jadi Nabi dan Rasul, ini sudah diberi gelar Al-Amin. Nabi kita. Bagaimana amanah? Kalau dititip sesuatu, apakah misalnya uang? Jadi dulu Nabi kita ini ya, Nabi Muhammad SAW itu memang diberikan dititip sesuatu. Itu paling aman. Sampai-sampai itu ketika Rasulullah SAW diusir karena mau dibunuh kan, hijrah kemudian, hijrah ke Yasrib, sekarang menjadi Madinah. Itu kan beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib
untuk tidur di tempat tidur beliau. Di antara tugasnya selain mengelabui pemuda-pemuda yang ingin membunuhnya, ya, ini juga mengembalikan ya, barang-barang yang dimiliki oleh orang yang mengkasihani. Bagaimana amanah? Mari ya, kita selalu amanah. Apa saja yang diberikan kepada kita amanah, apakah itu pekerjaan, apakah itu barang, ini benar-benar kita jaga. Dan yang keenam adalah menunaikan janji. Nah, ini kadang-kadang janji. Nah, ini bagaimana? Janji ini benar-benar. Yang terakhir adalah 7 amalannya adalah menjaga sholat. Dalam setiap apapun sholat jangan tinggal, sholat jangan tinggal. Kenapa? Karena sholat ini adalah kita jumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Bapak Ibu, amalan-amalan kalau ingin sukses pribadi, ya kita menjadi pribadi yang sukses di dunia dan di akhirat, 7 amalan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhenti ya, pada illal ladzina amanu wa amilus sholihat, namun masih melanjutkan ayat wal asri itu dengan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya apa? Dia beriman, dia beramal soleh, ya lah. Tadi itu semua dilakukan dengan ini. Namun kalau dia cukup berhenti di situ, dia masih rugi. Masih rugi. Bagaimana agar tidak rugi? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wah, lihat pakai wa, bukan pakai au. Wah, ini kan dan kata sambung dan artinya wajib ini harus dilakukan, saling menasihati dengan kebenaran, ya, saling menasihati dengan kesabaran. Artinya apa, Bu? Kita misalnya sudah rajin ke masjid apa? Bagaimana ya kita ada? Anak kita, keluarga kita, masyarakat kita aja. Wa tawassaw bil haqq, kepada kebenaran aja prinsip benar. Kita sudah menyenangi majelis-majelis ilmu. Di sini saya juga ada misalnya taksim gitu ya. Nah, aja, ini penting aja yang lain. Jangan hanya kita. Ya, kita ngajak saja. Kalau sudah diajak tamu ya sudah lah gitu ya. Jangan pula paksa gitu. Yang penting kita mengajak. Kenapa begitu? Kalau kita acuh, tak mau tahu dengan ya, masyarakat kita. Udahlah, yang penting saya aja soleh. Allah sebutkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dilihat surat Al-Anfal surat ke-8 ya, ayat 25. Dan takutlah kamu, jagalah dirimu kata Allah terhadap satu fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja. Bisa jadi kita kan? Kalau kita tidak melakukan. Itu pertama. Diibaratkan oleh Rasulullah SAW tentang fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang berbuat dosa saja. Itu kata Nabi, ya seperti orang yang naik kapal. Naik kapal gitu. Ada yang bagian bawah, ada yang bagian atas. Yang bagian bawah kalau ingin ngambil air itu naik dulu ke atas. Ada yang bagian bawah di penumpang bawah, udahlah daripada capek turun naik. Gimana kalau digolongin aja di kapal dia? Ya, biar gak capek turun naik gitu. Coba kalau yang bagian atas diem aja, nggak dimarahin gitu, nggak ditegur. Acuh saja. Gimana nih? Yang tenggelam yang bagian bawah atau semuanya? Semua. Itulah makanya tadi surat Al-Asri itu menegaskan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Bahwa saling mengingatkan dengan kesabaran. Jadi ya, ini penting sekali Bapak Ibu jemaah rahimakumullah ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang ya, tentu ya kita ingin bagaimana tadi sukses dunia dan akhirat. Ini ada 3 ya, kata kuncinya iman, amal soleh, dan amal soleh tadi lebih spesifik lagi Allah jelaskan ya, 7 syaratnya itu ya, 7 syarat kesuksesannya itu ya.
kemudian juga bagaimana kita saling mengajak kepada kebenaran dan saling mengajak kepada kesabaran. Mudah-mudahan dengan ini selalu kita lakukan, kita semua selalu diberikan keistiqomahan dan diberikan kesuksesan apa-apa yang kita ingin capai di dunia ini. Misalnya rezeki, ya Allah, Allahumma rizqna fa innaka khairur raziqin. Amin. Ya, kemudian juga kebahagiaan Allah berikan, dan juga mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surga. Mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.